pariwisata ini adalah emas yang sebenarnya. Kata Tuhan, kata Allah, alam semakin kita lestarikan dengan pariwisata, mereka akan semakin mensejahterakan kita. Tapi kalau bidang yang lain, alamnya habis, nggak akan ada orang ngasih uang lagi. Nah ini yang nanti perlu kita perdalam lagi, kita perkuat lagi untuk Raja Ampat bisa naik kelas, Pak Sekdes. Nggak ada yang tersenyum, semua cemberut, kira-kira bagian nggak? Datang ke pelabuhan, kanan kiri sampah semua, kira-kira bagian nggak? Nah, jadi kita ciptakan dari diri kita dan semua yang hadir ini, ayo gimana caranya wisatawan yang datang ke Sorong itu bahagia semua. Ini adalah target dari Pak Presiden kepada kami di sektor pariwisata. Salah satunya Bapak Ibu, devisa pariwisata kami tahun kemarin sudah mencapai angka 250 triliun. Tahun ini ditarget 19 sampai 22 miliar US dollar. Ini kalau kita rupiahkan ya kisaran 300 triliun lah. Nah ini yang saya maksud emas sebenarnya ini. Orang datang happy, bahagia, uangnya banyak di sini. 300 T. Terbukti tahun kemarin devisa kita itu 250 triliun. Pertanyaan saya, Papua Barat Daya mau ngambil berapa dari 300 T ini? Apakah cukup 1 T? Atau 2 T? Atau 10 T? Atau 100 T? Nah, kalau sudah nanti itu Bapak Ibu menetapkan target, nah caranya ya harus sesuai juga. Orang datang 1 juta ke Sorong, tapi akses ke Sorong hanya 500, ya nggak bisa. Jadi nanti dihitung semua. Pak Sekdis nanti salam hormat ke Pak Kadis, ke Pak Gubernur, ayo mulai nata target ini bareng-bareng. Kalau hanya pemerintah sendiri tidak bisa Pak. Pentahelik itu sudah pemerintah juga duduk, akademisi diajak duduk, industri dan investor diajak duduk diskusi, teman-teman komunitas, karena pariwisata itu community based tourism. Yang terakhir teman-teman media, mau media cetak, elektronik, sampai online harus kita ajak duduk bareng. Kalau udah lima-limanya itu bergerak, sepakat, insya Allah akan jalan semua. Tapi kalau salah satu nggak sepakat, berat. Yang kedua Bapak Ibu, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara itu kemarin di angka 1.200 US dollar, tahun ini target 1.300 US dollar. Kemudian tenaga kerja di sektor pariwisata tahun ini ditarget 25,75 juta orang. Kemudian perjalanan wisatawan Nusantara kemarin menurut Badan Pusat Statistik itu ada 1 miliar orang berwisata di domestik di Nusantara, dan 1 orang spending of money-nya rata-rata 2,5 juta. Kalau 1 orang mengeluarkan uang belanja untuk pariwisata 2,5 juta, ada 1 miliar, berarti ada 2.500 triliun. Jadi teman-teman saya ulangi lagi, emasnya sebenarnya di sini. Kalau dari wisatawan asing tadi hanya 250 T ya, dalam bentuk devisa negara, dan multiplier ekonominya juga di atas itu, tapi yang domestik tidak kalah dahsyatnya, ada 2.500 triliun uang berputar di sektor pariwisata. Dan devisa yang tadi hanya 19 miliar US dollar, di 2045 bisa 100 miliar. Kalau 100 miliar itu kalau sekarang dolarnya 16.000, itu 1.600 triliun. Kalau sekarang kan baru 250, tahun depan insya Allah 300 T, nanti 2045 target kita sudah 1.700 triliun. Nah, devisa dari sektor pariwisata. Isunya apa? Yang pertama Bapak Ibu, destinasi pariwisata kita itu masih menghadapi masalah degradasi lingkungan. Kemudian budaya lokal juga akibat pariwisata tidak terkendali atau istilahnya overtourism, dan alkulturasi budaya dari wisatawan. Yang kedua, masih terbatasnya amenitas, aksesibilitas dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan.
memerintahkan semua jajaran termasuk bupati, wali kota, semua stakeholder untuk sama-sama membersihkan minimal itu di destinasinya masing-masing. Mau gerakan 1 jam menyapu monggo boleh, mau gerakan bersih-bersih tiap pagi monggo boleh. Yang penting ketika open, ketika buka jam 8 itu sudah bersih.